Pasal dipasangkan di pasal 112 di Undang-Undang Narkotika, ya, ancamannya adalah 4 tahun sampai dengan 12 tahun. Kemudian juga ada pasal 127 di Undang-Undang Narkotika. Ya, ini penjara paling lama 4 tahun penjara. Belum lama ini dunia hiburan tanah air dihebohkan kabar penangkapan penyanyi dangdut Ridho Rhoma yang kembali terjerat kasus narkotika. Informasi tersebut dibenarkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Dia mengatakan jika putra dari sang raja dangdut Rhoma Irama itu ditangkap pihak Polres Tanjung Priuk pada 4 Februari 2021 lalu di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Yusri menyebut alasan kenapa baru memberitahukan kepada publik karena Ridho harus menjalani beberapa tahap pemeriksaan seperti tes urin. Pagi ini saya akan merilis dari kemarin teman-teman semuanya mengejar tentang adanya satu public figure yang diamankan oleh Polres Metro Tanjung Priuk. Ya, memang benar, saya sudah membenarkan kemarin ada inisialnya adalah MR alias RR yang berhasil diamankan sekitar tanggal 4 Februari yang lalu. Ya, 4 Februari yang lalu juga teman-teman menanyakan ke saya kenapa baru dirilis. Karena setiap pengungkapan itu harus ada pendalaman. Kita tetap akan terus melakukan pengembangan dan pendalaman. Sehingga memang nanti kalau sudah selesai baru akan kita sampaikan ke teman-teman media. Tanggal 4 yang lalu memang telah mengamankan satu orang yang R alias SRR ini di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Ya, salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Setelah memang awalnya adalah adanya laporan dari masyarakat, kemudian ini kita kembangkan, ya, kita profiling di sini dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Selain itu, penangkapan pria yang lahir di Jakarta pada tahun 1989 itu makin diperjelas dengan barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian berupa 3 butir ekstasi dari kantong celana yang dikenakannya saat itu. Sementara barang haram tersebut menurut Yusri didapatkan Ridho dengan membeli dari seseorang yang sampai saat ini masih dalam proses pengejaran pihak kepolisian. Lebih lanjut, Yusri membeberkan bahwa pelantun lagu Sekuntum Mawar Merah itu terancam hukuman 12 tahun penjara. Di dalam apartemen situ ada 3 orang. Ya. Baik, pada saat kita lakukan penggeledahan, terdapat pada saudara MR alias RR ini ada barang bukti jenis ekstasi, narkotika jenis ekstasi, sebanyak 3 butir ekstasi. Ya. Kemudian ketiga-tiganya kita gelandang masuk ke Polres. Kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan. Pertama adalah mengecek untuk COVID terhadap ketiga orang tersebut. Hasilnya semuanya negatif sehingga bisa dilakukan pemeriksaan lanjut. Untuk saudara MR dan RR positif, hasil tes urin positif mengandung metavitamin dan amfetamin. Ya, seperti saya sampaikan, dengan barang bukti yang memang ditemukan padanya, pada saudara MR pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kantong celananya ditemukan ada 3 butir ekstasi. Hasil pendalaman pemeriksaan terhadap saudara MR, dia mengakui memang yang bersangkutan itu membeli kepada seseorang. Melalui apa? Melalui pesanan mereka pakai telepon diambil. Dia transfer sendiri kepada pelakunya. Ini yang masih menjadi DPO, inisialnya adalah M. Kita masih lakukan pengejaran. Makanya kemarin sempat ada jeda berapa hari kita masih mendalami terus dari mana barang haram ini dia beli.
Nah sekarang kita masih perkembangkan lagi, mudah-mudahan segera kita bisa mengungkap pelaku yang menjual kepada saudara MR ini. Ya. Kita ketahui bersama, memang betul saudara MR ini adalah public figure yang memang pernah juga tersangkut hal yang serupa sejak tahun 2017 yang lalu, kalau tidak salah bulan April 2017 yang lalu, sempat divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Ya. Dan sekarang terulang lagi, ini masih tunggu proses, teman-teman semuanya sabar. Menurut keterangan Yusri, Ridho kembali mengkonsumsi barang haram itu ketika menggelar acara di Pulau Dewata, Bali beberapa waktu lalu. Sekaligus menjadi yang terakhir kalinya sebelum dirinya ditangkap kepolisian Tanjung Priok pada awal Februari lalu. Hasil keterangan awal yang dari saudara MR ini memang betul terakhir dia menggunakan barang haram ini kemarin di sekitar Pulau Bali. Ya, dan itu baru saja dia lakukan lagi. Ya, terakhir di Pulau Bali. Sejak awal katanya baru itu yang dilakukan pada saat ada acara kegiatan di Pulau Bali. Tertangkap kemarin tidak sempat dia melakukan, tapi ada padanya dan juga positif. Laki-laki semuanya, Mas. Ya. Pasal dipasangkan di pasal 112 di Undang-Undang Narkotika. Ya. Ancamannya adalah 4 tahun sampai dengan 12 tahun. Kemudian juga ada pasal 127 di Undang-Undang Narkotika. Ini penjara paling lama 4 tahun penjara. Itu nanti sambil berjalan, karena kewenangan masalah tahanan itu kan adanya di kehakiman nantinya. Belum, ya. Memang keluarganya sudah ada yang berupaya untuk menjenguk. Ya, kita lihat situasi karena di masa COVID pandemi ini kan ada aturan untuk menjenguk ya. Semuanya harus melewati protokol kesehatan, kemudian juga agar kita kurangi dalam hal besuk tahanan, karena ini masih berproses. Usai terciduk, Ridho di hadapan publik meminta maaf atas kelakuan yang tidak terpujinya itu, termasuk kepada kedua orang tuanya dan para penggemarnya di tanah air. Bahkan, dia berjanji ingin sembuh, tidak mengkonsumsi narkotika lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan, saya mohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya. Saya mohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, Papa, Mama, pada rekan-rekan kerja, kepada seluruh penggemar musik masyarakat Indonesia. Saya ingin sembuh dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku nggak mau bahas itu lagi tuh kenapa, karena bagi aku udah selesai gitu kan, nggak perlu ada juga yang nggak perlu ada yang aku kan kemarin udah beberapa teman yang senior kan udah aku ada ngomong kan, pas aku mau pulang aku udah ngomong sedikit permasalahannya gitu. Aku juga nggak mau ini perpanjang, juga nanti kesian ke anaknya loh gitu. Belakangan ini artis sekaligus penyanyi Ashanty diterpa isu miring, yakni bocah 13 tahun bernama Muhammad Putra mengaku dirinya ditelantarkan oleh sang artis. Mengetahui hal itu, istri Anang Hermansyah itu pun akhirnya buka suara. Pasalnya, rumor yang beredar di tengah publik rupanya membuat beberapa proyek iklan terancam dibatalkan. Lebih lanjut, Ashanty membantah tudingan Putra yang menyebut dirinya ditelantarkan. Menurut ibu 4 anak itu, Putra sendirilah yang memutuskan untuk keluar dari pesantren. Kendati merasa dirinya dijelek-jelekan oleh pihak Putra, Ashanty mengaku kini sudah memaafkan anak asuhnya itu dan merasa tugasnya sudah selesai. Aku nggak mau bahas itu lagi tuh kenapa, karena bagi aku udah selesai gitu kan, nggak perlu ada juga yang nggak perlu ada yang aku kan kemarin udah beberapa teman yang senior kan udah aku ada ngomong kan, pas aku mau pulang aku udah ngomong sedikit
permasalahannya gitu. Aku juga nggak mau ini perpanjang juga nanti kesian ke anaknya loh gitu. Mesti udah biarin. Alhamdulillahnya sih dengan aku sedikit kemarin ada ngomong ke teman-teman yang datang juga, alhamdulillah mudah-mudahan bapak itu juga nggak ada apa ya untuk mau merespon macam-macam lagi ya gitu, karena kan kayak aku bilang tadi merespon membawa anak di bawah umur itu dengan menuliskan kebohongan itu kan nggak baik ya gitu. Jadi alhamdulillah sih akunya udah lebih lega juga, kayak mungkin ini Allah memberikan aku jawaban yang aku kan awalnya gitu sempat kejadian kemarin tuh aku tuh sedih banget gitu, sedih. Tapi mendengar kemarin ada itu tuh alhamdulillah mungkin aku tuh bersyukur karena oh mungkin Allah tuh memberikan aku jadi lega. Leganya adalah aku jadi nggak kepikiran lagi gitu, maksudnya dia yang minta keluar. Tadinya kan aku pengennya dia tetap di sana gitu, sekarang dia udah, aku merasa kayak udahlah tugasku mungkin sampai di sini, aku juga udah jadi lega gitu. Kalau kemarin tuh masih sedih karena biasa bareng gitu kan, terus tiba-tiba kita kayak sampai ada masalah masuk media kayak gini kan. Aku cuma minta tolong ini kata teman-teman sih, paling aku kan tuh punya anak-anak, ada 4 anak gitu, bahasanya judulnya kalian itu sangat merugikan aku, sampai aku nih iklan semalam hampir bukan di cancel tapi sampai dipertanyakan gitu. Ada di chat tiba-tiba itu Ashanti kok, udah aku alhamdulillah lagi kayak begini bisa dapat rezeki, terus tiba-tiba ada judul yang Ashanti telantarkan anak, Ashanti apalagi tadi judulnya yang Ashanti apalah macam-macam itu jujur kan pasti merugikan pihak saya juga gitu, karena kemarin sampai ditanya itu kok ada masalah sih gitu ya, walaupun nggak dibatali tapi kan tetap aja kayak gitu mungkin ke depan bisa jadi nggak enak. Tapi kalau bagi aku yang paling penting adalah anak-anakku gitu, Arsi udah bisa baca, udah bisa buka-buka dia nggak pernah aku kasih medsos sih, udah buka YouTube, tapi tuh nanti ke depan takut aja dia baca, ih bunda kok ada judul kayak gini gitu, Arsya kalau ada dia udah lebih paham lah gitu. Jadi aku cuma mohon udahlah, kalau maksudnya jangan demi dibaca tapi judul-judulnya tuh yang membuat orang tuh jadi dibacanya kurang nyaman lah gitu, itu aja sih. Kalau bagi aku udah selesai, aku memaafkan kan, kita manusia, sesama manusia harus memaafkan, karena kalau sampai sini aja aku maafkan. Tapi kalau misalnya masih terus membuat statement lagi yang nggak jelas ya, aku punya bukti banyak juga untuk bisa melakukan yang lebih jauh. Tapi bagi aku kita lagi begini, kondisi lagi nggak bagus, kita semua lagi saat pandemi ini semua pasti lagi nggak enak, jadi kita baiknya ya selagi aku masih bisa menahan diri, aku memaafkan. Dimulai. Aulia masih. Aulia masih, berarti putra saja. Aulia nggak bermasalah. Mas Okay. aku berarti putra sorry ya. Aku ada beberapa anak-anak. Gini, aku jadi anak asuh deh nyebutnya ya. Gini, Iya. karena aku memang tidak pernah berniat mengangkat anak menjadi anakku untuk tinggal bersamaku tuh aku nggak pernah. Maksudnya aku punya 4 anak. Jadi aku mengasuh anak tuh memang niatnya untuk membantu gitu, niatnya sosial aja, bukan pengen untuk mengangkat anak untuk tinggal di rumah untuk bareng tuh bukan begitu. Memang niatnya aku adalah jadi bukan mengangkat kali, jadi asuh ya gitu, Ya, anak asuh gitu, supaya yang nggak mampu, yang nggak bisa sekolah yang tinggi, yang punya niat yang bagus. Aulia alhamdulillah nilainya bagus, udah nggak ikut mulung lagi, udah sekarang dia masih daring masih online tapi masih sekolah di pesantren yang aku kasih gitu. Dan alhamdulillah nanti mudah-mudahan mudah-mudahan nanti di bulan, tadinya harusnya Februari ini udah masuk Aulia, cuma karena ada yang ada apa gitu di pesantren, jadi diundur lagi di bulan Maret. Jadi kalau Aulia pribadi sih nggak ada masalah, selagi anaknya nggak minta keluar nggak mungkin aku keluarin. Jahat banget enggak, anaknya masih berkuliah sekolah alhamdulillah di pesantren yang bagus gitu ya, bukan pesantren yang ala-ala. Pesantrennya pun 3 jam dari Jakarta, yang tidak gampang aku datengin juga, karena aku pengennya supaya dia nggak gampang pulang kan, karena kan di sana nggak bisa. Mungkin gini, buat anak yang biasa hidupnya di bebas, untuk di pesantren tuh pasti nggak nyaman. Karena apa? Harus sholat subuh bangun, habis itu nggak boleh megang handphone, sholat
5 waktu, ngaji dan lain-lain. Kalau anaknya nggak niat kan pasti nggak mau ya. Kalau Aulia dia memang cita-cita dia mau jadi dokter, bunda aku pengen jadi dokter, pengen bantu keluarga. Jadi dia nggak ada masalah, aku nggak masalah. Iya, ada sih, Putra. Aulia dan lain-lain, alhamdulillah nggak keluar, masih pesantren yang sama. Kemarin juga dari pihak pesantren mengasih support ke aku gitu, dan mereka juga sedih sih dengan kejadian ini karena mereka yang paham banget dari awal masuk udah banyak sekali drama yang terjadi gitu. Jadi mereka tetap sabar karena aku bilang tolong dong jangan sampai anak ini akhirnya harus ini, akhirnya bisa gitu. Pas pulang pas di pesantren awal-awal sakit terus, abis itu aman. Pas pulang karena COVID, karena harus pulang, nah udah dari situ nggak tahu ada kenapa yang masukin, dari situ lah minta berhenti lagi gitu. Tadinya selama di pesantren cuma sakit ini, sakit itu doang, tapi nggak dia masih bisa lah, orang-orang di pesantren masih bisa untuk apa? Bisa menangani gitu. Karena pesantrennya bukan pesantren yang bagus, pesantren yang memang kita juga milih pesantrennya yang ada ekskulnya, nanti mereka tuh ada, kalau lagi COVID mungkin nggak tahu lagi ada berenang, ada macam-macam. Sementara saat ditanyakan apakah ada campur tangan pihak ketiga, Ashanti tidak ingin dirinya salah sangka. Namun dengan terang-terangan dalam pengakuannya, ibu 4 anak itu mengatakan jika putra lebih memilih disekolahkan oleh seseorang yang mengaku kakaknya. Memutuskan keluar dari pesantren bagus pilihan Ashanti, kini rezeki putra pun dialihkan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya nggak tahu ya, jangan kan kita nggak boleh seuzon, tapi menurut kesaksiannya dia waktu terakhir kali ada bikin video sama aku yang akhirnya aku tarik videonya karena menurut aku takut dia dibully gitu. Tapi benar yang aku takutkan terjadi lagi gitu, tapi udahlah. Apa namanya tadi aku bilang ya, ada video yang kita panggil keluarga Aulia, keluarga Putra, ada kakaknya juga, kita udah bilang bahwa yakin, gak nyesel, begini loh, begini, tapi dia tetap sepertinya enggak, aku mau disekolahin sama kakak-kakakan aku, dia nggak nyebut nama siapa, jadi ya udah oke. Cukup lah, maksudnya kan nggak mungkin kita terus-terusan merayu gitu. Akhirnya alhamdulillahnya pesantrennya, biasa kan kalau kita ngasih uang pangkal buat satu anak angus ya kalau anaknya keluar. Oh iya. Angus ya, alhamdulillah banget. Pesantrennya baik banget, makanya dia bilang gini bun, aku bilang aku kan akan ke depan banyak, tadinya tuh banyak mau ambil anak asuh lain, boleh nggak dialokasiin aja kalau misalnya aku ketemu jodoh lagi dengan anak lain yang memang niat untuk pesantren. Mereka dengan aku baik banget, mereka bilang oke bunda nggak apa-apa gitu. Jadi tuh ceritanya gitu, kakak bukan kakak benernya ya, kakak-kakaan ya. Kalau kakak benernya ya saya nggak bisa cerita lah, kakak benernya aja paham banget kondisi yang sebenarnya gitu. Malah dia ya itu nanti ditanyain ke kakaknya aja. Cuma kalau kakak-kakaknya kan saya nggak kenal, makanya yang ngobrol kemarin aku tuh nggak kenal siapa, bertahun-tahun, katanya kan kenalnya setahun lebih dulu daripada aku. Ya tapi aku nggak pernah lihat keberadaannya sih. Kalau yang ngikutin pasti paham sih, jauh sebelum YouTube, sebelum nggak tahu deh, pokoknya jauh lah sebelum itu kita udah melakukan hal-hal kayak cerita gini. Sebenarnya bukan buat apa-apa ya, tapi maksudnya ada rezeki lebih kan, kita membantu orang tuh adalah sesuatu yang harus dilakukan secara ikhlas gitu sebenarnya gitu, dan bukan buat konten gitu. Kalau konten ya selama aku sama dia berapa konten aja gitu kan bisa dilihat aku, dan kalau memang cuma konten aku dijelasin ke dia, Bud, kalau kamu dipengaruhi kakak-kakak yang kamu bilang itu buat konten, kamu coba ngapain udah kuliah sekolahin 3-4 jam dari Jakarta, selama di pesantren nggak bisa bikin konten kan bunda gitu. Niat aku memang benar-benar hanya pengen anak ini bisa jadi orang yang sukses, daripada dia sekarang sambil sekolah terus dia kalau cuma jualan cilok. Aku dengar kan belakangan dia ada banyak yang nggak tahu lah gitu. Tapi mungkin itu jalan hidupnya yang dia inginkan, jadi kita juga nggak bisa memaksakan. Boleh nggak boleh. Di awal saya manusia biasa pasti berpikir kok kita punya niat baik justru kita jadi yang salah gitu. Tapi kalau menurut aku mau berbuat baik kan nggak semua orang akan kayak begini gitu. Alhamdulillahnya kayak yang lain, yang Aulia
pas aku panggil orang tuanya malah ya Allah Bunda, kalau dari kami itu luar biasa, sangat bahagia anak kami bisa sekolah yang layak, bisa sekolah yang tinggi, insya Allah bisa jadi dokter sesuai dengan yang diimpikannya dia gitu.